Baik, terima kasih Pastor Bayu. Mari kita berikan aplaus untuk Pastor Bayu dengan reaksi tepuk tangan ataupun memberikan jempol pada layar monitor Anda sekalian. Lagi terima kasih Pastor Bayu. Saya hanya menangkap bahwa persahabatan itu perlu dieksplor lagi dan perlu diwujudkan. Lalu yang paling penting adalah kesadaran bahwa kita itu ada bersama, karena kita ada bersama mari kita berjumpa, berkenalan, berkomunikasi, lalu membangun empati, membangun simpati demi saya dan demi engkau. Kita beranjak ke pembicara yang ketiga adalah dari bidang teologi, Pastor Ambrosius Suritumer SSDPH. Sekali lagi saya mengingatkan kepada para sahabat sekalian, kalau dalam pemaparan materi oleh pembicara ada pertanyaan yang muncul, silakan dicatat saja karena nanti pada bagiannya baru ditanyakan, ataukah juga bisa melalui ruang chat yang ada, chatting yang ada di Zoom kita ini. Pastor Ambrosius Suritumer SS Lik TH adalah dosen teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Ia belajar teologi dengan spesialisasi dogmatik pada Universitas Urbaniana Roma. Publikasinya antara lain Pasudara Orang Tanimbar, Model Kearifan Lokal tahun 2012, Alam Pikir Arkais Tanimbar tahun 2014, Gereja Berdialog Menurut Ajaran Magisterium tahun 2018, Karya Misi di Wilayah Keuskupan Manado, sebuah penelusuran misiologi atas karya gereja di bawah terang Decret Agentes tahun 2019, Suara Kemanusiaan di Tengah Tangisan Maluku 2019, tahun 2011 sampai 2019, Pastor Amri menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Ia pernah juga menjadi pengajar dan pembina di Seminari Menengah Santo Yudas Tadeus Langgur, Maluku Tenggara dari tahun 1994 sampai 1998. Saya persilakan Pastor Amri untuk mengantar kita memahami apa yang dimaksudkan dengan persahabatan teologis. Oke, pertama terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan diucapkan pertama profisiat untuk Pastor Cardo yang merayakan 40 tahun imamat. Ya mungkin tahun lalu ya, bulan Desember tahun lalu. Pastor Cardo untuk saya orang pertama yang melemparkan gagasan tentang teologi persahabatan. Ya, jadi dalam konferensi internasional di Jogja tahun 2019 itu Pastor Cardo pernah tampil di situ, lalu kemudian membawakan satu makalah dengan judul Menuju Teologi Persahabatan. Ya, sehingga tatkala mempersiapkan buku untuk merayakan 40 tahun imamat dari Pastor Cardo, tema inilah yang mungkin diangkat oleh Pastor Cardo untuk direfleksikan. Ya, jadi tulisan saya itu judulnya persahabatan teologis. Tulisan ini sebenarnya banyak diinspirasi oleh kitab Kejadian. Secara khusus itu kisah penciptaan. Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 22. Jadi tulisan ini lebih banyak diinspirasi oleh teks itu. Ya, Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, teksnya sendiri berbunyi, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dan manusia itu dibangunkannyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu. Jadi refleksi saya mengenai tema ini sebenarnya lebih banyak diinspirasi oleh itu. Ya. Dalam konteks membahas tema ini ada beberapa hal yang coba saya angkat untuk ya direnungkan. Pertama, apa itu persahabatan teologis yang sebenarnya lebih banyak diinspirasi oleh Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 22. Lalu poin yang berikut,
saya beri judul terpecahnya kesatuan primordial sebagai permulaan persahabatan. Lalu yang ketiga, persahabatan terkoyak oleh tipuan diabolik dan pelanggaran atas hukum. Keempat, dinamika merajut kembali persahabatan pasca kejatuhan manusia. Kelima, takut akan Allah sebagai dasar dan jaminan langgengnya persahabatan. Lalu keenam, cinta kasih yang lahir dari roh sebagai jiwa persahabatan. Lalu doa merawat persahabatan. Saya mulai dengan yang pertama. Apakah itu persahabatan teologis? Ya, saya katakan demikian, persahabatan, friendship itu tidak sama dengan kekeluargaan, kinship. Kekeluargaan lazim dihubungkan dengan ikatan darah, suku asal. Sementara persahabatan itu dapat meliputi semua ikatan kekeluargaan tetapi juga melampauinya. Ya, jadi persahabatan ya jauh lebih luas daripada ikatan kekeluargaan. Yang namanya persahabatan tidak sekedar berarti relasi antara saya dan engkau. Karena pengertian ini belum tegas mengangkat orang-orang yang berelasi pada tingkat yang sama dalam relasinya. Ya, misalnya relasi antara seorang tuan dan hambanya, itu bisa juga relasi antara aku dan engkau. Dan karena itu saya mengerti persahabatan ya dengan kembali berinspirasi dari kitab Kejadian ya 2 ayat 21 sampai dengan 22. Persahabatan itu apa? Untuk saya persahabatan adalah relasi sejajar antara aku dan engkau. Dengan kata lain, persahabatan adalah persekutuan aku dan engkau. Maka berbicara tentang persahabatan itu berarti berbicara tentang kita. Lalu saya dalam permenungan berdasarkan teks itu saya katakan lagi, sebetulnya aku dan engkau hanyalah kita yang terbagi, yang terpecah, yang terisolasi satu sama lain. Jadi kalau misalnya saya bilang aku dan engkau, kita adalah, ya kita berdua sebenarnya, engkau dan aku adalah kita yang terpecah. Kalau kita adalah persekutuan atau persatuan, maka aku dan engkau adalah pecahan-pecahan dari persekutuan itu. Pecahan-pecahan mana sering terisolasi satu sama lain. Lalu persahabatan menyatukan kembali pecahan-pecahan yang terpisah. Jadi persahabatan menyatukan engkau dan aku. Jadi engkau dan aku adalah pecahan-pecahan yang terpisah dan pecahan-pecahan itu disatukan kembali melalui persahabatan. Nah, sampai pada titik ini saya mengerti ini persahabatan lebih bersifat sosiologis. Ya, antara saya dan engkau. Ya, antara dua orang manusia atau lebih. Selanjutnya, saya mau bilang lagi bahwa aku dan engkau itu sebenarnya bukan semata-mata manusia. Ini dalam konteks teologi. Melainkan manusia yang mencitrakan Allah. Ya, Kejadian 1, 22 sampai 27. Sehingga aku dan engkau adalah penampakan Allah, wajah Allah, revelasi Allah. Disinilah kita bicara tentang persahabatan teologis. Ya, jadi aku engkau yang serentak merevelasikan Allah, menyatakan mengenai Allah. Ya, karena dalam kitab Kejadian disebutkan tentang manusia itu adalah citra Allah. Akan tetapi persahabatan teologis tidak berhenti pada persatuan aku dan engkau yang sama-sama mencitrakan Allah dan menampakkan wajah Allah, melainkan juga terarah pada persekutuan aku dan engkau bersama Allah yang dicitrakan dan ditampakkannya. Sehingga kalau Allah itu misalnya kita sebut sebagai engkau absolut, maka persahabatan adalah persekutuan aku, engkau, dan engkau absolut. Persahabatan ini lalu menarik ya makhluk-makhluk yang lain ke dalam rangkulannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensinya. Makhluk lain itu juga pun berperan menyatakan dan menunjukkan keagungan penciptanya. Ya, jadi kalau saya mengerti persahabatan teologis ya dimengerti dalam arti itu. Lalu hal yang sebenarnya ketiga yang saya mau katakan di sini, sesungguhnya aku dan engkau bukan hanya menunjuk individu-individu yang otonom, yang bersahabat, tetapi juga menunjuk kumpulan
ya, komunitas, suku, bangsa, negara sebagai satu totalitas, karena masing-masing itu sebenarnya merupakan kumpulan dari individu-individu. Ya, kumpulan dari engkau dan kumpulan dari banyaknya aku dan engkau yang hidup dalam suku, dalam komunitas, dalam bangsa, dalam negara. Ya, karena itu kalau masing-masing itu mulai untuk menjalin ya persekutuan, maka itu adalah juga bagian dari persahabatan. Sehingga persahabatan itu bukan hanya persahabatan di antara individu, tapi persahabatan juga dalam konteks komunal, dalam konteks yang lebih besar. Itu pengertian dari persahabatan teologis yang saya mengerti. Ya. Lalu hal yang kedua, poin yang kedua, yang coba diangkat di sini, saya tulis di situ terpecahnya kesatuan primordial sebagai permulaan persahabatan. Ya, dengan titik tolak pada Kejadian 2 ayat 21 sampai dengan 22. Ya, saya catat di sini mengenai kisah ini sering ada anggapan bahwa ia merupakan mitos. Jadi ada yang menganggap bahwa kisah penciptaan dalam kitab suci kita itu merupakan mitos dari bangsa-bangsa sekitar, diambil oleh penulis kitab Kejadian, dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi kisah penciptaan sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci. Tapi itu satu anggapan. Anggapan lainnya ialah kisah penciptaan itu adalah kisah penciptaan khas Israel yang berbeda dari kisah penciptaan atau mitos penciptaan dari bangsa-bangsa yang lain. Meskipun mitos, ya, tapi bukan berarti bahwa itu tidak bermakna. Saya sebutkan di sini misalnya mitos dimengerti pada hakikatnya sebuah mitos adalah suatu pemandu. Mitos memberitahu tentang apa yang harus kita lakukan agar hidup lebih diperkaya. Mitos membantu manusia untuk memberi makna atas kehidupannya, tetapi juga menyinggung segi-segi kehidupan manusia yang tak terjangkau. Dan terbukti bahwa kisah penciptaan telah menginspirasi lahirnya berbagai macam tulisan mengenai teologi penciptaan yang sungguh sangat berarti dalam membangun peradaban. Ya, jadi saya bertitik tolak dari sini, lalu kemudian katakan tentang ini terpecahnya kesatuan. Artinya begini, kalau kita misalnya bertitik tolak pada Kejadian 2 ayat 21 sampai 22, pada mulanya diciptakanlah manusia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur, lalu diambillah salah satu dari rusuknya lah, lalu dibuatnya lah perempuan. Ya, jadi dibuat manusia itu tidur, lalu kemudian dia ambil salah satu rusuknya. Jadi bertolak dari kejadian ini, saya kata manusia termasuk di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ia dibentuk dari debu tanah dan nafas hidup ditiupkan ke dalam mulutnya, sehingga ia menjadi makhluk hidup. Ia diciptakan sebagai yang satu, tak terbagi satu-satunya. Dia adalah dirinya sendiri, terisolasi sebagai manusia di tengah makhluk lain yang diciptakan bagi dirinya. Ya, jadi mula-mula hanya manusia itu seorang diri dalam pengertian itu. Satu-satunya, solo tunggal. Bila diambil salah satu rusuknya, ini menandakan bahwa kesatuan itu sekarang dipecah, dibagi, dipisahkan. Namun pecahan ini bukanlah pecahan yang tak dapat menyatu dan terintegrasi dengan asalnya. Sebab dari rusuk itu dibangunlah perempuan dan itulah namanya, sebab ia diambil dari laki-laki. Dan ini memperlihatkan bahwa kesatuan yang sudah dibagi atau dipecah itu justru dijadikan bagian lain yang melengkapi bagian yang daripadanya ia berasal. Jadi kalau misalnya kita ingat tentang kisah ini, setelah diciptakan perempuan, dibawa kepada manusia itu, lalu manusia itu kemudian mengenal perempuan itu dengan kata-kata, inilah dia tulang dari tulangku dan rusuk dari rusukku. Kurang lebih ya teksnya begitu. Ya, ini untuk mengatakan apa? Mengatakan bahwa semula manusia itu satu-satunya, tetapi ia kemudian dipecah dan bagian lain yang dipecah itu tetap terintegrasi dengan bagian asalnya. Dan manusia itu mengenal perempuan itu sebagai bagian dari dirinya. Inilah dia tulang dari tulangku dan rusuk
daging dari dagingku. Kurang lebih begitu bunyinya. Lalu saya tambahkan lagi di situ, bila diperhatikan dengan saksama, ya kisah penciptaan, ya dalam kisah penciptaan terungkap juga bahwa kalau manusia itu seorang diri saja, ia impotensial, tidak produktif. Tapi ketika ia dibagi-bagi atau ia telah memecahkan dirinya, maka ia kemudian menjadi manusia yang produktif, yang potensial. Yang itu terungkap lewat ungkapan kalau kita baca kitab suci, beranak cucu dan berkembang biak. Penuhilah muka bumi ini dan taklukkanlah itu. Jadi ketika manusia itu seorang diri saja, ia tidak produktif, impotensial, tetapi saat ia dibagi, ia terbagi, maka ia kemudian bisa menghasilkan, ia bisa produktif. Ya, jadi ini kurang lebih mengatakan tentang ya persahabatan dimulai dari mana? Persahabatan itu dimulai ketika orang berbagi. Ya, persahabatan itu dimulai ketika orang membagi dirinya atau orang memberikan dirinya. Ya, kurang lebih itu yang ya mau dikatakan dalam konteks teks ini. Lalu bagian yang ketiga, persahabatan terkoyak oleh tipuan diabolik dan pelanggaran atas hukum. Saya katakan di situ kesatuan primordial yang terpecah menjadi bagian lain yang melengkapi ternyata sangat rentan terhadap perpecahan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh kebebasan menentukan pilihan sendiri meskipun ada ketentuan hukum dengan akibat-akibatnya. Ya, bagi saya misalnya dalam konteks kitab Kejadian, ya Tuhan Allah berfirman, buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi perihal buah pohon di tengah-tengah taman jangan kamu makan, karena kalau kamu makan maka kamu akan mati. Ya, bagi saya ini hukum, ini ketetapan, dan ketetapan ini mesti dipenuhi, mesti dipatuhi. Tapi karena ada tipuan diabolik, maka manusia kemudian melanggar hukum ini. Dan akibatnya ialah ia terpecah dalam persahabatan. Baik dengan Allah maupun terpecah persahabatannya dengan sesama. Kalau kita misalnya merefleksikan teks itu, tipuan diabolik ini sebenarnya tujuan utamanya ialah memecah persahabatan antara manusia dengan Allah. Tapi ternyata berakibat juga pada terpecahnya hubungan manusia satu sama lain. Dan makhluk-makhluk yang lain pun tidak terangkul itu di dalam persahabatan itu. Lalu kemudian hal yang keempat, dinamika merajut kembali persahabatan pasca kejatuhan manusia. Saya mencoba merefleksikan itu mulai dari Nuh dan keturunannya sampai pada terbentuknya gereja. Dan dalam konteks refleksi itu saya mau katakan ini, dalam sejarah selalu saja muncul orang-orang terpilih yang mencoba merajut kembali persahabatan di tengah perpecahan. Mereka didorong oleh akal budi yang mencari kebenaran dan hati nurani yang merindukan kebaikan, sehingga mereka dapat menciptakan ekumene, tempat berdiam masyarakat atau tempat berdiam masyarakat atau bangsa yang beradab, yang berbeda dari masyarakat yang mempraktekkan kekejaman dan kekejian. Jadi misalnya soal Nuh, lalu kemudian Abraham, dan kemudian muncul juga tokoh-tokoh yang lain. Jadi dalam perjalanan sejarah sebenarnya selalu muncul tokoh-tokoh itu. Jadi bilanglah inilah orang-orang terpilih yang sebenarnya selalu mencoba untuk merajut kembali persahabatan yang terkoyak karena kejatuhan manusia. Ya, meskipun demikian kalau misalnya kita merefleksikan perjalanan itu mereka selalu gagal, bilanglah begitu. Ya, Abraham dan keturunannya, Abraham dan bangsa Israel pun sebenarnya mengalami kegagalan dalam konteks ini. Ya, Abraham dipanggil, lalu ia membentuk sebuah bangsa, sehingga bangsa itu menjadi umat Allah, tapi dalam perjalanan waktu bangsa ini menjadi bangsa yang tidak setia.
ya tidak setia pada Allah, dan akibatnya ialah bahwa bangsa ini pun mengalami kejatuhan. Jadi pembuangan-pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel misalnya itu memperlihatkan bahwa ketidakpatuhan pada Allah itu menyebabkan ya ia terpecah. Ya, bukan hanya dengan bangsa-bangsa yang lain, tetapi dalam dirinya sendiri. Ya. Dalam konteks ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Santo Bonaventura mengenai kejatuhan manusia. Dia bilang begini, oleh kejatuhan itu manusia menjadi homo incurvatus. Artinya manusia menjadi manusia yang tidak lagi berdiri tegak, tetapi ia senantiasa membungkuk karena ia tidak lagi mampu untuk bercakap-cakap dengan Allah. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, ia bisa berdiri tegak, dapat bercakap-cakap dengan Allah, dan dapat mengolah bumi, tetapi oleh kejatuhan itu manusia menjadi orang yang bungkuk, yang hanya bisa melihat ke bawah, yang hanya bisa memperhatikan dirinya dan tidak lagi mampu untuk menatap ke atas. Santo Bonaventura ya mengungkapkan mengenai itu. Ya, dan karena itu persahabatan bagi dia, ya, persahabatan bagi dia itu ada kaitannya dengan ya pentingnya menjalin ikatan dengan Allah, karena oleh ikatan dengan Allah itu, ikatan dengan sesama, ikatan dengan manusia pun dapat terjalin dengan baik. Dalam konteks keterpecahan, membangun kembali ya persahabatan, sebenarnya kita bisa belajar juga dari Yesus. Dan apa yang dibuat oleh Yesus sebenarnya kalau kita refleksikan, mengulangi apa yang saya katakan di atas pada nomor yang kedua sebagai bagian dari persahabatan itu diawali dengan keterpecahan primordial. Ya, jadi kalau kita kembali ulang pada kisah penciptaan, ya, awal mula persahabatan dimulai dengan manusia membagi dirinya, bilanglah begitu. Ya, jadi manusia itu mula-mula seorang diri, diambil salah satu rusuknya dan dibuatlah manusia yang lain sehingga terjalin ikatan antara dia dan yang lain. Kalau kita merefleksikan pengalaman Yesus, ya, kalau kita merefleksikan pengalaman Yesus, maka Yesus pun sebenarnya melakukan hal yang sama. Untuk menarik orang pada dirinya dan menjalin ikatan dengan yang lain, maka Yesus mesti memecahkan diri. Jadi roti dan anggur yang dibagi-bagi itu bagian dari Yesus yang memecahkan dirinya, supaya yang lain bisa terangkul di dalam dirinya. Dan untuk saya, ya. Apakah bisa mempersingkat lagi materinya? Ya. Kalau boleh. Oke. Sehingga untuk saya inilah bagian dari persahabatan. Jadi kalau kita bicara tentang persahabatan, persahabatan itu ada kaitannya dengan itu mesti berbagi, membagi diri, ya, memecahkan diri supaya kita bisa menarik yang lain menjadi bagian dari diri kita. Lalu saya mungkin tidak akan membaca lagi apa yang dipersiapkan. Yang nomor 5, takut akan Allah sebagai dasar dan jaminan langgengnya persahabatan. Ya, kalau kita bicara tentang persahabatan, supaya persahabatan itu kuat, itu mesti didasarkan atas ketaatan pada Allah. Dan ketaatan pada Allah itu mesti dimulai dengan takut akan Dia. Ya, kalau misalnya kita baca kitab Amsal, ya di sana dikatakan bahwa takut akan Allah itu adalah permulaan dari persahabatan. Dan dalam kitab Putra Sirak dikatakan orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab seperti Ia sendiri demikian pun temannya. Jadi kalau kita bicara tentang persahabatan, mau supaya persahabatan ini kuat langgeng, ini mesti didasarkan pada takut akan Allah. Dan kalau ini menjadi dasarnya, maka kita kemudian bisa membangun yang namanya moralitas, sebagaimana yang sudah disinggung oleh pembicara yang lain.
Lalu yang berikut itu cinta kasih yang lahir dari roh sebagai jiwa persahabatan. Jadi kalau saya bicara tentang cinta, cinta yang mesti lahir dari roh. Jadi kalau kita bicara cinta, bisa ada cinta kodrati, cinta adikodrati. Eros misalnya sering dikaitkan dengan cinta kodrati. Sedangkan agape itu adalah cinta yang adikodrati. Maka kalau kita mau untuk bangun persahabatan, maka persahabatan harus lahir dari cinta adikodrati yang terkait dengan agape. Lalu yang ketujuh, poin yang ketujuh, singkat saja, saya mau katakan di sini doa merawat persahabatan. Doa bagian terakhir itu seperti air yang diperlukan tubuh manusia setiap hari. Dan bukan seperti obat yang sewaktu-waktu diperlukan tubuh pada saat sakit. Dan bukan seperti hujan yang sewaktu-waktu diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya. Dalam doa sebenarnya kita mesti menyesuaikan itu keinginan kita dengan keinginan Allah. Karena doa itu berarti percakapan dengan Allah dan percakapan itu berarti berbicara dan mendengar. Sehingga kita bercakap-cakap dengan Allah berarti kita mesti juga mendengar Allah berbicara. Sehingga dalam doa kita mesti menyesuaikan ya keinginan kita dengan keinginan Allah. Dalam penyesuaian itu, bilanglah akan terjalin persahabatan dengan Allah, tetapi kiranya juga dengan manusia. Lalu penutup, saya cuma bilang pertama persahabatan perlu dimulai dengan memecahkan diri. Membagi diri dengan dan bagi yang lain dan yang lain. Kedua, persahabatan harus terarah pada menyatukan aku dan engkau dalam relasi sejajar. Karena aku dan engkau hanyalah kita yang terbagi-bagi, yaitu terbagi antara aku dan engkau. Ketiga, persahabatan itu harus dipilih sebagai cara hidup baru di tengah masyarakat. Saya kira itu saja beberapa gagasan yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pastor Amri. Mari kita berikan aplaus dengan tepuk tangan atau memberikan reaksi jempol pada layar monitor Anda sekalian. Waktu kita memang sempit, saya tidak mau mengulangi apa yang dikatakan tadi, tetapi saya hanya mau mengatakan tadi dalam bagian tertentu Pastor Amri mengatakan ada orang-orang yang terpilih yang selalu muncul untuk merajut kembali persahabatan. Dan persis pada tema berikut ini Pastor Melki akan bicara tentang imam membangun persahabatan. Mungkin para imam itu adalah orang-orang terpilih yang merajut kembali lagi persahabatan. Perkenalan untuk Pastor Melki, Dr. Melki Malingkas, SSMD, lahir di Kinamang, Minahasa Selatan, 23 November 1974. Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, tahun 2002. Gelar MD diperoleh di Universitas Pontifica Salesiana di Roma, Italia, tahun 2011. Dan gelar S3 didapatkan dari Universitas Negeri Manado, tahun 2017, kalau tidak salah, saya lupa ini. Pada tahun 2005 sampai sekarang menjadi dosen pedagogi dan kateketik di STFSP dan di Stipas Don Bosco Tomohon. Saat ini beliau menjabat Wakil Ketua 2 Puket 2 bidang administrasi di STFSP. Saya persilakan Pastor Melki pakai waktu yang baik dan benar untuk memberikan gagasan tentang imam membangun persahabatan. Apakah bisa didengar suara saya? Bisa Romo. Silakan. Bisa, Pastor. Oke. Sekali lagi, salam jumpa untuk kita semua. Saya tidak akan berpanjang karena Pastor Amri terlalu banyak bicara tadi. Tapi saya bilang begitu ke Pastor Amri karena saya dengan dia bersahabat dengan baik, ya, memecah-mecahkan diri kami untuk saling membagi, ya. Nah, pertama-tama pervisiat untuk Pastor Cardo yang bisa merayakan ulang tahun imamat yang ke-40. Dan karena itu tema yang saya angkat itu berhubungan dengan imam, ya. Imam membangun persahabatan. Kurang lebih kebersamaan saya dengan Pastor Cardo di sini kurang lebih 16 tahun, sehingga ada banyak hal yang boleh kami lihat
dari Pastor Carlo lewat kebersamaan, dan karena itu juga dalam tulisan ini di dalamnya juga saya memang menulis pengalaman bagaimana Pastor Carlo sebagai imam dia membangun persahabatan. Nah, saya mengawali tulisan saya dengan menulis kata-kata demikian. Tidak dikenal, tidak disayang. Pasti kita semua tahu kata-kata yang indah ini. Ini semuanya mau menampilkan, mengekspresikan bahwa perkenalan atau persahabatan satu dengan yang lain begitu penting dan bahkan berdaya guna. Dan imam sebagai manusia tentu terlibat di dalamnya, ya, untuk berkenalan, untuk bersahabat dengan siapa saja. Dan diandaikan imam itu harus menjadi sahabat bagi semuanya. Nah, selanjutnya poin pertama dalam tulisan saya mengangkat soal memahami jati diri imam. Secara sederhana, jati diri imam itu berasal dari partisipasi khas dalam imamat Kristus. Nah, imamat ministerial mengambil bagian dalam imamat Kristus dengan maksud melayani umat Allah agar keselamatan itu boleh dialami. Dan sesudah poin yang pertama, poin kedua yang saya angkat ini berusaha untuk memahami makna persahabatan. Di sana saya menulis kata-kata dari Khalil Gibran. Sahabat adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Memang hanya sebagian dari konsep dari Khalil Gibran mengenai persahabatan, dan cukup panjang, tapi saya hanya mengambil beberapa kalimat darinya. Nah, sahabat dimengerti sebagai pribadi yang selalu ada. Saya mengatakan selalu ada dalam situasi atau apapun. Ini paling penting. Sahabat itu selalu ada dalam situasi apapun. Ia akan hadir, mendengarkan, meneguhkan, memotivir, bahkan mengisi kekurangan sahabatnya. Dan berdasarkan skala intimasi dan komitmen yang muncul, relasi antar pribadi tersebut bisa dikelompokkan dalam 4 tahapan ini. Yang pertama, acquaintance relationship, yakni ini menyentuh perkenalan biasa, durasi perkenalan belum lama terjadi. Lalu yang kedua, tahap yang kedua friendship relationship, pertemanan karena kesamaan minat, sifat, dan kepentingan, serta terkadang juga faktor hobi bisa menjadi motivasi dalam relasi ini. Lalu yang ketiga, semakin dalam, ini menunjuk kepada role relationship, hubungan berdasarkan peranan atau kepentingan. Dan yang paling dalam, ya, paling tinggi dari skala intimasi dari sebuah persahabatan, itulah deep friendship or intimate relationship. Hubungan yang sudah melibatkan emosi dan komitmen. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, ini yang menjadi dasar membangun persahabatan itulah relasi triniter. Jadi bagaimana seorang imam itu dalam membangun persahabatan dengan yang lainnya, maka inilah yang menjadi dasar, yakni relasi triniter. Berkat kuasa pentabisan yang diterima melalui sakramen tabisan, imam ditaruh dalam hubungan yang khas sekali dengan Bapa bersama Putra dan Roh Kudus. Nah, dimengerti demikian bahwa imam dalam pelayanan dan membangun persahabatan dengan siapapun mesti mendasarkan pada relasi triniter ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang penting ini, selain mencontohi relasi persahabatan yang erat, sangat intim antar tiga pribadi tersebut, tetapi imam juga menimba kekuatan dan spirit dari tiga pribadi tersebut. Nah, dan dipuncaki tulisan saya ini lewat aplikasi imam dalam membangun persahabatan. Yang pertama, yakni
bagaimana seorang imam itu mesti membangun persahabatan bersama dengan uskupnya. Dan karena itu saya menulis harusnya diusahakan sebuah persahabatan yang mendengarkan. Dari pihak uskup, hendaknya para uskup selalu merangkul para imam dengan kasih yang istimewa, ya. Dan dia mesti memandang, ya, uskup harus memandang imamnya itu sebagai putra dan sebagai sahabat. Dari pihak imam, bagaimana dia membangun persahabatan dengan uskupnya, ini yang mesti dikedepankan, yakni sikap mendengarkan. Dan sikap mendengarkan itu menjadi tanda bahwa dia taat kepada uskupnya. Lalu yang kedua, jadi bagaimana seorang imam membangun persahabatan itu bersama dengan imam lainnya. Yang mesti dikedepankan yakni model persahabatan yang meneguhkan. Saling membantu supaya para imam selalu mengerjakan karya bersama demi kebenaran. Jadi apa yang diusahakan secara bersama dalam kekuatan, ya, dalam korps itu sebagai imam memang mesti mengerjakan karya bersama demi kebenaran. Dan dikuatkan dengan ini, diteguhkan dengan ini. Imam-imam yang sudah tua harus menjadi contoh dan memberi bantuan pastoral kepada imam-imam yang muda. Sebaliknya, imam-imam yang muda mesti menghormati dan selalu meminta nasihat dari imam-imam yang tua. Ya, tentu mesti dibarengi dengan situasi ini, yakni dalam semangat persaudaraan. Selanjutnya, imam mesti membangun persahabatan dengan umat atau masyarakat, dan saya mengatakan di sana, yakni persahabatan yang dibangun, yakni persahabatan yang melayani. Hidup seorang imam adalah hidup bagi orang lain, hidup bagi pelayanan kasih. Jadi ini yang mesti digarisbawahi, meski kesibukan dalam hari-harinya tak dapat diprediksi, tetapi wajib senantiasa merupakan pelayanan kasih. Pertama-tama, pelayanan kasih yang dibuat oleh imam itu memang bagi Tuhan, dan kemudian bagi sesama, bagi umat, dan bagi masyarakat. Lalu yang terakhir bilang saja, bagaimana seorang imam juga mesti membangun sebuah persahabatan dengan alam lingkungannya. Dan saya mengatakan di sana, ini persahabatan yang mengolah. Dalam artian seperti ini, bahwa imam bukan hanya memberikan kesaksian hidup bagaimana memelihara lingkungan, tetapi juga boleh tampil sebagai edukator bagi manusia, bagi umat, bagi masyarakat. Untuk sebuah lingkungan alam yang menjadi lebih indah, terpelihara dengan bertanggung jawab, sehingga hal-hal seperti kemarin hari Jumat itu longsor, banjir, dan lain sebagainya bisa dijauhkan dari kehidupan kita. Begitu dari saya, dan sekali lagi Profisia untuk Pastor Cardo, terima kasih untuk kesaksian hidup yang boleh kami lihat bagaimana usaha-usaha dari Pastor Cardo untuk membangun persahabatan bersama dengan Bapak Uskup, dengan imam yang lainnya, juga dengan masyarakat, dengan umat, dan terlebih dengan lingkungan. Kalau datang ke tempat Pastor Cardo, di depannya dan di belakangnya itu ada bunga-bunga yang baik, yang asri, dan bisa bertumbuh dengan bagus karena perhatian dan cinta dari Pastor Cardo. Begitu dari saya, dan terima kasih.